Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. Hi, fucking with these hoes up. Hai, perkenalkan nama kakak Ulfa Fianita Ipalo. Kakak berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan PGSD dengan NIM 15 14 22 16 5. Di sini kakak akan membelajarkan materi tentang IPA, tentang simbiosis yang ada pada makhluk hidup dan bagaimana itu contoh dari simbiosis dan apa saja jenis-jenis dari simbiosis. Langsung saja ke videonya, jangan di skip ya adik-adik. Hubungan khas antara makhluk hidup atau disebut dengan simbiosis. Makhluk hidup satu dengan yang lain berhubungan. Hubungan khas makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain disebut simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menggantungkan. Contohnya, simbiosis mutualisme yang paling pertama adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga mendapatkan keuntungan karena dapat mengambil nektar dari bunga. Sedangkan bunga juga mendapat keuntungan karena kupu-kupu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Yang kedua adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak yang hinggap di punggung kerbau makan kutu, sementara kerbau juga untung karena kutunya habis. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain dirugikan. Contohnya, simbiosis parasitisme hubungan antara benalu dan pohon mangga. Benalu yang hidup menempel pada pohon mangga mendapat keuntungan dengan menyerap makanan dari pohon mangga. Sementara pohon mangga dirugikan karena makanannya dirampas atau diambil oleh benalu. Hubungan antara tali putri dengan tanaman pagar. Tanaman pagar akan mati karena makanannya dimakan oleh tali putri. Yang ketiga, contoh simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu untung, yang lain tidak mendapat keuntungan tetapi juga tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme adalah hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora adalah ikan kecil yang sering menjadi makanan ikan lain. Ikan hiu adalah ikan yang sangat besar dan ditakuti oleh ikan-ikan lain. Ikan remora sering mengikuti, bahkan menempel pada tubuh ikan hiu. Dengan demikian, ikan remora merasa aman karena terlindungi oleh ikan hiu. Sementara itu ikan hiu tidak dirugikan karena keberadaan ikan remora di sekitarnya tidak menjadi beban bagi ikan hiu. Hubungan antara bunga anggrek dengan pohon inang. Bunga anggrek tumbuh menempel pada pohon. Bunga anggrek mendapat keuntungan dengan makan sisa-sisa kotoran kayu. Sementara itu, pohon inang tidak mendapat keuntungan dan tidak dirugikan. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup satu membutuhkan makhluk hidup lain. Ada saling ketergantungan antara makhluk hidup. Hewan hidupnya tergantung kepada tumbuhan. Karena hewan makan tumbuhan. Contoh, kuda hidupnya tergantung kepada rumput. Karena makanan kuda adalah rumput. Bila semua rumput kering, maka kuda akan menderita karena tidak mendapat makanan. Kuda akan kelaparan dan akhirnya akan mati. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan hidupnya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri adalah tumbuhan hijau. Karena dapat membuat makanan sendiri, tumbuhan hijau disebut produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri karena manusia dan hewan makan tumbuhan atau hewan lain.
Karena manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, maka manusia dan hewan disebut konsumen. Berdasarkan jenisnya, konsumen dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu hewan atau makhluk hidup yang langsung akan tumbuh atau produsen. Contohnya, kambing dan kerbau makan rumput, burung gelatik makan biji-bijian, belalang makan rumput. Konsumen tingkat 2 yaitu hewan-hewan yang makan konsumen tingkat 1 yang pertama. Contoh, burung makan belalang, kucing makan tikus, seperti yang digambar ini ya guys. Konsumen tingkat 2 yaitu hewan-hewan yang makan konsumen tingkat 1. Contohnya seperti yang ada di gambar ini ya guys. Yang pertama, burung makan belalang, kucing makan tikus. Konsumen tingkat 3 yaitu hewan-hewan yang makan konsumen tingkat 2. Contoh, harimau makan kambing, manusia makan ayam, burung elang makan ular. Dalam hal itu, terjadi hubungan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Contoh, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Dalam hal itu terjadi hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Contohnya seperti yang ada di gambar ini guys. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup semacam itu disebut rantai makanan. Alam akan menjadi seimbang bila jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat pertama lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen akan membentuk sebuah piramida yang disebut piramida makanan. Tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu tempat, misalnya kebun atau sawah, dapat membentuk beberapa rantai makanan, yaitu padi, tikus, burung elang, padi, belalang, burung, ular, padi, ayam, ular, burung elang, seperti yang digambar ini. Padi tidak hanya dimakan oleh suatu jenis makhluk hidup, padi dapat dimakan oleh tikus, belalang, dan ayam. Beberapa rantai makanan seperti itu dapat digabungkan dan dihubung-hubungkan menjadi suatu jaringan. Beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaringan yang disebut jaring-jaring makanan. Baik, hanya itu yang bisa saya belajarkan ya adik-adik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.